Merdeka itu bebas main boneka. Merdeka itu bebas main sepanjang hari. Merdeka itu adalah bebas kemana saja. Tahukah adik-adik 17 Agustus itu hari apa? 17 Agustus adalah hari lahirnya negara kita Indonesia. Mungkin buat adik-adik 17 Agustus adalah hari perayaan Indonesia dengan banyak lomba seperti lomba makan kerupuk atau juga lomba balap karung atau hari bermain seharian di luar rumah bersama teman-teman sambil bawa bendera Indonesia. Tapi kemerdekaan Indonesia artinya jauh lebih besar dari yang kita pikir. Dengan Indonesia merdeka, kita juga merdeka dalam memilih dan mengejar pendidikan yang baik setinggi apapun yang kita mau. Indonesia merdeka artinya kita bisa dengan bebas mengasihi sesama kita, apapun agama mereka, sama seperti Bapa di surga mengasihi hidup kita. Kita merdeka untuk berteman dan mengasihi orang di sekeliling kita, tanpa memandang perbedaan suku, ras, atau agama. Kemerdekaan Indonesia artinya sangat luas. Kita harus meneruskan kemerdekaan ini dengan berdiri bersama semua teman-teman dan sahabat kita. Teman-teman yang ada di lingkungan rumah, dan lebih spesialnya lagi teman-teman yang ada di YouKids. Indonesia negara yang merdeka. Yuk adik-adik, nikmati kemerdekaan ini dengan belajar banyak hal dengan tekun. Kejar cita-citamu setinggi langit dan tetap hidup damai bersama dengan semua teman-teman. Karena Tuhan kita sangat baik. Ia mengatur banyak hal dengan sempurna sehingga Indonesia bisa merdeka. Jangan lupa adik-adik untuk hidup sesuai firman Tuhan agar kita dapat menikmati kemerdekaan negara kita Indonesia dengan maksimal. Selamat ulang tahun Indonesia. Yeay! Apa kabar adik-adik semua? Seru banget ya video-video tadi. Udah gitu ada teman-teman kita yang ngucapin selamat ulang tahun untuk Indonesia. Sekarang kita memuji Tuhan bersama. Ayo kids, kita memuji Tuhan bersama. Come on! Besar-besar yang terbesar.
bersama. Yuk adik-adik, sekarang kita mau dengar info seru apa aja sih minggu ini? Yuk kita panggil Kak Yulika yuk. Kak Yulika. Hai, apa kabar adik-adik semua? Wow, seru banget lihat adik-adik semua semangat beribadah online di rumah. Sekarang Kak Yulika mau mengajak adik-adik untuk melihat info apa aja nih untuk kita semua di minggu ini. Info pertama, tetap happy di rumah saja. Walau adik-adik berada di dalam rumah untuk waktu yang panjang dan waktu yang belum bisa ditentukan. Namun kakak-kakak YouKids akan selalu siap untuk menyemangati adik-adik semua. Kalau adik-adik sedih atau pengen ngobrol, adik-adik bisa bilang sama papa mama di rumah untuk mengirimkan WA kepada kakak YouKids. Nanti kakak YouKids akan menelepon adik-adik kapanpun, dimanapun adik-adik butuhkan. Yang paling penting, mau cuacanya hujan atau panas, corona atau enggak corona, adik-adik harus tetap semangat ya. Adik-adik semangatnya bukan hanya ibadah online saja, tapi semangat bermain di dalam rumah, semangat mengerjakan tugas, semangat merapikan kamar, semangat berdoa, dan semangat mengobrol sama papa mama di rumah. Dan adik-adik tetap bahagia dan menjadi berkat ketika adik-adik berada di dalam rumah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hayo tebak, kenapa Kak Yulika menyanyikan lagu Happy Birthday? Hayo kenapa? Coba tebak. Ya, karena adik kita, teman kita YouKids berulang tahun di hari Sabtu depan nanti. Yeay! Selamat ulang tahun ya buat Kai yang berada di Serpong. Jadi anak kesayangan Tuhan Yesus dan papa mama. Dan jadi adik kesayangan buat kita semua. We love you Kai! Firman Tuhan katakan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adik-adik, firman Tuhan bilang lebih bahagia, lebih bikin happy, lebih bikin senang kalau kita memberi daripada menerima. Kalau adik-adik semua happy, senang dan tertawa ketika mendapatkan kado, firman Tuhan bilang adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yuk adik-adik, kita memberi dengan senyum yang lebar dan hati yang gembira. Yuk adik-adik, kita mau taat sama firman Tuhan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Selamat memberi adik-adik. Terakhir, Kak Yulika mau tetap mengajak adik-adik semua untuk mengirimkan topik doa kepada salah satu kakak YouKids. Kalau adik-adik memiliki topik doa, adik-adik bisa bilang sama papa mama di rumah untuk mengirimkan WA kepada kakak YouKids untuk menyampaikan topik doa yang akan kita doakan di ibadah online nanti. Supaya kita bisa mengalami Tuhan, mengalami mukjizat Tuhan, dan kita mengalami kemenangan-kemenangan di dalam hari-hari kita. Yuk, Kak Yulika mau mengajak adik-adik semua berdoa bersama untuk teman-teman kita di minggu ini. Ada teman kita yang akan didoakan untuk, yang pertama Koichi. Berdoa buat Opa Koichi, Emily dan Eugene yang berulang tahun di bulan Agustus agar Opa panjang umur dan sehat selalu. Juga supaya keluarga besar Koichi diberkati Tuhan Yesus selalu.
Yang kedua, kita juga berdoa buat Gio agar segera sembuh dan bisa bermain dengan Cicik Gisel dan teman-teman semua. Yang ketiga, kita berdoa buat Semi supaya ada kesembuhan dan pemulihan pada bagian pusarnya. Dan yang terakhir, kita berdoa buat Kai, berdoa agar Oma segera sembuh dari penyakit tumor hati dan penyakit kista paru-paru. Sekarang kita mau berdoa bersama, kita mau memperkatakan bersama, dan kita mau melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja menghadirkan mukjizat di dalam hidup kita. Yuk adik-adik, kita berdoa bersama yuk. Kita bersatu di dalam doa. Yes, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang boleh kami rasakan, buat waktu yang boleh kami nikmati, buat penyembahan dan pujian kami Tuhan. Kami bersyukur hari ini, kami berbahagia hari ini Tuhan. Kami mau berdoa bersama, kami mau menyatukan hati kami mau menyatukan iman kami Tuhan. Hari ini kami berdoa buat Koichi, kami berdoa Tuhan buat Opa Koichi, Emily dan Eugene yang sedang berulang tahun di bulan Agustus. Kami berdoa Tuhan supaya ada umur yang panjang dan kesehatan yang sempurna yang selalu Tuhan Yesus berikan di dalam hari-hari mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga Koichi supaya Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus memberikan kelimpahan di dalam keluarga Koichi. Kami juga berdoa buat teman kami Gio, agar Gio di dalam sakitnya boleh segera sembuh Tuhan. Biar Gio boleh bermain kembali dengan Cici Gisel dan boleh bermain lagi bersama teman-teman yang lain. Kami percaya ada kuasa Tuhan, ada lawatan Tuhan, supaya ada kesembuhan Tuhan, ada pemulihan Tuhan. Kami juga berdoa buat teman kami Semi Tuhan. Hari ini Tuhan kami tahu tidak ada yang tidak mungkin bagimu Tuhan. Semuanya mungkin bagimu Tuhan. Aku berdoa, kami berdoa Tuhan. Seluruh anak YouKids berdoa mendukung kehidupannya Tuhan. Mendukung Semi Tuhan. Supaya ada kesembuhan, supaya ada pemulihan Tuhan. Tidak ada Tuhan yang tidak mungkin di dalam Engkau. Semuanya adalah mukjizat di dalam Engkau. Ada kemenangan hari ini Tuhan di dalam tubuhnya Tuhan. Hari ini juga kami mau berdoa buat Kai Tuhan, berdoa buat omanya supaya segera sembuh dari penyakit tumor hati dan kista paru-paru. Kami percaya Bapa, apapun Tuhan pengobatan yang sudah dilakukan di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami percaya ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan kami percaya ada kemenangan yang boleh kami lihat, ada kemenangan yang boleh kami saksikan bersama dengan teman-teman semua. Kami mau perkatakan Tuhan bersama, kami mau perkatakan iman kami Tuhan bersama, bahwa Engkau Tuhan yang sanggup untuk melakukan apapun di dalam hidup kami. Kami mau melihat kuasa Tuhan boleh terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini permohonan kami, anak-anak YouKids, kami sampaikan kepada Engkau, Bapa kami di dalam sorga. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Sekarang kita mau sembah Tuhan, yuk kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Kita mau deklarasikan bahwa Tuhan adalah Bapa yang memiliki hidup kita, yang selalu memperhatikan kita. Yes God. Kesesakanku, Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu.
ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu.
Tuhan. Firman yang nyata memberikan kami pengertian Tuhan dalam berteman, bermain, dan melakukan kegiatan sehari-hari Tuhan. Tuhan, pengertian yang nyata Tuhan dari yang Bapa yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Stories of the Bible. The parable of the unforgiving servant. This is Jesus, Heyo! who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love and healed people from their sickness. He did many miracles like walking on water Oh, hey guys. and even raised people from the dead. Wahoo! One day, Jesus was talking with his disciples and teaching them when Peter asked, Gerard? "How often should I forgive someone who sins against me? 7 times?" Jesus said, "No, not 7 times, but 70 times 7. Then Jesus told a parable. He said, "The kingdom of heaven can be compared to a king who decided to get his money back that he had let his servants borrow. While the king was doing this, one of the servants who owed him $1 million was brought in. $1 million, please? The servant couldn't pay, so the king ordered that he be sold, along with his family and everything he owned, to pay the debt. Wait, please! But the servant begged the king, 'Please be patient with me, and I will pay it all.' Then his king was filled with pity for him, and he let him go and forgave his debt. But when the man left the king, he went to a fellow servant who owed him a few $1,000s. Hi? Come here, you. He grabbed him and demanded that he pay him back immediately. Oh, wait, please! His fellow servant begged for a little more time. He said, 'Be patient with me, and I will pay it.' No! But the servant wouldn't wait. He had the man arrested and put in prison until the debt could be paid in full. When some of the other servants saw this, they were very upset. They went to the king and told him everything that had happened. Then the king called in the man he had forgiven and said, 'You evil servant, I forgave you that tremendous debt because you pleaded with me. Shouldn't you have mercy on your fellow servant, just as I had mercy on you?' Then the angry king sent the man to prison to be punished until he had paid all that he owed. Jesus then said, 'That's what my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from your heart.'" Hari ini kita sudah belajar tentang Tuhan Yesus adalah Bapa yang sangat adil. Kalau kita mengampuni teman kita dan mengampuni orang lain, maka Tuhan Yesus juga mengampuni hidup kita. Terus, bagaimana Kak Yulika jika kita tidak mau mengampuni teman atau mengampuni orang lain? Ya, Tuhan Yesus juga tidak mengampuni hidup kita. Yuk adik-adik, kita belajar untuk terus mengampuni siapapun dan kapanpun. Seperti yang Tuhan Yesus yang sudah ajarkan. Oke, sekarang waktunya Bible Quiz Time. Yeay! Sebelum kakak memberikan pertanyaan, Kak Yulika akan menunjukkan jawaban kuis minggu lalu. Yuk kita lihat. Pertanyaan pertama, siapa saja yang melewati orang yang dipukuli di jalan itu? Jawabannya, seorang imam, orang Lewi, dan orang Samaria. Pertanyaan kedua, apa yang kamu pelajari dari kisah ini? Jawabannya, kita belajar bahwa siapapun yang membutuhkan kita adalah sesama kita.
Sekarang Kak Yulika akan memberikan kuis yang berisi 2 pertanyaan. Adik-adik bisa menjawabnya dengan mengirimkan video kepada Kak Tri ya. Lalu kakak akan membacakan dan menunjukkan di layar poin-poin yang sudah adik-adik kumpulkan. Kalau adik-adik berhasil mengumpulkan 50 poin, adik-adik akan mendapatkan hadiah rahasia yang seru sekali. Menarik kan adik-adik? Yuk kita lihat. Siap-siap ya, catat dan dengar pertanyaannya. Karena kakak akan mengulangi pertanyaannya sebanyak 2 kali saja. Oke, catat dan dengar ya. Pertanyaan pertama, berapa kali Tuhan Yesus meminta kita untuk mengampuni orang lain dalam 1 hari? Sekali lagi, berapa kali Tuhan Yesus meminta kita untuk mengampuni orang lain di dalam 1 hari? Pertanyaan kedua, dari cerita tadi, apa yang akan terjadi jika kita tidak mengampuni orang lain? Sekali lagi, apa yang akan terjadi jika kita tidak mengampuni orang lain? Kirimkan jawabanmu via video ya kepada Kak Tri. Ingat, mengumpulkan videonya pukul 6 sore hari ini. Hari ini ya adik-adik, bukan besok. Kalau adik-adik mengumpulkannya pukul 6 sore lebih 1 menit, sudah tidak valid ya adik-adik. Jadi ayo segera kirimkan videomu kepada Kak Tri. Dan kumpulkan poinnya. Semua adik-adik yang berhasil menjawab dengan benar akan mendapatkan poin. Jadi poinnya tidak diundi ya adik-adik. Kalau adik-adik menjawab dengan benar 1 pertanyaan, akan mendapatkan 5 poin. Kalau benar dua-duanya, adik-adik akan mendapatkan 10 poin. Ini ya daftar poin adik-adik. Ayunda 35 poin, Benaya 40 poin, Karis 45 poin, Krosi 50 poin, Davesya 25 poin, Emily 35 poin, Ezekiel 35 poin, Giveni 15 poin, Jeko 45 poin, Jessica 30 poin, John 25 poin, Koichi 40 poin, Mailan 30 poin, Mailin 30 poin, Nathan 20 poin, Sean 40 poin, dan Putu 10 poin. Wah, selamat ya Krosi, kamu adalah pemenang kuis 2 minggu lalu. Nanti Kakak Yukids akan mengirimkan kado hasil kerja keras Krosi dan kerajinan Krosi untuk menghafal cerita Alkitab dan mengikuti ibadah online. Buat adik-adik yang lain, tetap semangat beribadah online dan jangan lupa ajak papa mama untuk membaca cerita Alkitab bersama. God bless you adik-adik Yukids. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. See you.